Salam Tani, apa kabar sahabat Tani? Kita berjumpa kembali dalam program acara Ayo Bertani dengan topik yang cukup spesial pada kesempatan kali ini dengan tema tren tanaman sultan. Berbicara tentang tanaman hias sejak pandemi ini begitu booming. Jadi banyak permintaan, harganya juga meningkat. Bahkan beberapa di antaranya juga bernilai puluhan juta rupiah. Nah, seperti apa jenis tanaman sultan? Kita sudah hadirkan narasumber yang begitu menguasai tanaman ini. Ada Kak Mutiara. Apa kabar Kak Tiara yang biasa dipanggil ya? Oke, Senang sekali kita akhirnya berjumpa kembali ya. Kita sebelum pandemi sempat berbincang-bincang dan setelah pandemi mengalami peningkatan yang luar biasa. Sekarang sudah menjadi miliarder. amin ya Allah. Padahal itu kemarin belum sampai segitu harganya ya. Belum, Nanti kita jauh. cerita-cerita ya Iya, Kak harganya. awal pandemi juga belum gitu. Pandemi bulan 2 ya, Februari ya. Kayaknya mulai meningkat itu April. Mulai April ya. Mulai harganya April begitu sampai naik. hari ini. Istilahnya meningkatnya nggak signifikan sih, pelan-pelan dari April ke Mei sampai hari ini. Mungkin juga hari ini belum puncaknya. Baik, nanti kita berbicara seperti apa tren tanaman sultan ini. Yang kedua ada Kak Ivana Kristi. Ia adalah pecinta tanaman hias, kemudian menekuni dan mulai menggiat tanaman ini ya. Ya, benar. Luar biasa sekali. Kak Mutiara ini tanggapannya seperti apa Kak? Begitu kita pandemi harganya masih normal lah, masih bisa terjangkau. Sekarang gila-gilaan Kak, ini puluhan juta bahkan ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Puluhan Bahkan juta ratusan rupiah. juta. Di sini sudah hadir. Luar biasa. Gimana ceritanya Kak kalau bisa naiknya signifikan begitu? Menurut 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 orang beda-beda sih. Kalau menurutku sih gini, simple aja sih gini. Hukum dagang itu semakin permintaan semakin tinggi, stok semakin berkurang, itu udah hukum dagang, otomatis harga pasti naik. Gitu. Itu udah otomatis sangat sekali. Terus apalagi kita berbicara tanaman, bukan barang pabrikan gitu. Jadi contoh satu tanaman itu tidak bisa langsung serta-merta gede gitu. Jadi proses bertani itu bertahap, nggak bisa langsung kita produksi banyak. Sementara sekarang ini permintaan sangat tinggi, jangankan dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri gitu. Yang udah lama ya jual tanaman hias di Medan. Yang tadinya Medan itu bisa dibilang sangat minim sekali untuk tanaman hias, Medan sekarang sudah oke. Suka Sudah banget. jadi barometernya ya. Udah. Medan sekarang udah oke. Dalam arti oke, yang dulu mungkin dengan tanaman 100.000 bisa pingsan. Kalau sekarang dengar tanaman berapa Kak, 1 juta, masih santai aja. Berarti kan udah senang gitu loh, istilahnya gitu, udah dapat gitu, maksudnya udah meningkat orang Medannya gitu. Udah banyak yang ini juga ya tahu dan mungkin bisa mengerti kondisi demikian ya. Iya, Kenapa jadi harganya bisa mahal ya? iya. Banyak juga orang kaya di Medan ini ternyata ya Kak ya. Nggak selalu, nggak harus orang kaya loh, Yang orang Lukman. kaya jangan juga pecinta tanaman. Iya, Dan jadi- harus ngerti juga ya seni dari tanaman Iya, itu yang ya. paling yang kepengen tanaman itu bukan yang orang kaya, tapi memang yang benar-benar sudah cinta tanaman gitu. Yang tadi mungkin awalnya gini, yang lucunya kan begini, awalnya tadi masih ada orang segelintir orang masih senang tanaman, contoh tetangga gitu. Selama pandemi kan kita nggak bisa kemana-mana nih. Yang kita pantengin apa nih? Handphone. Dengan handphone kita sekarang ini mau story di IG, story di WhatsApp, lihat story kawan, kok kawan beli bunga ya, gue ikut-ikutan. Pertama awalnya masih ikut-ikutan dengan tetangga atau temannya, akhirnya udah kena virus sama seperti virus corona gitu. Jadi Tapi virus yang positif ya. iya, dan jadi menyehatkan tentunya. ini sejalan sih, aku bilang virus tanaman dengan virus corona ini sama besarnya, sama gilanya. Gitu. Luar biasa sih menurutku. Baik. Kak Ivana bagaimana dulu awalnya dari pecinta tanaman ini kemudian sampai berbisnis tanaman ini? Apalagi sekarang sudah mulai giat ke platform ya, kayak kita bisa jual ke media sosial. Jadi kalau awalnya itu, Bang Lukman, awalnya aku di tahun 2018, waktu itu aku mau ngedekor ruang tamu. Nah jadi aku tahu kayaknya zaman 2018 tuh lagi banyak banget yayasan-yayasan foundation sosial yang nyari fund, maksudnya pendanaan melalui kegiatan-kegiatan sosial tapi nggak jalan. Nah kayaknya terus dari situ mereka yang namanya tren itu kan datangnya kan dari manusia-manusianya juga yang menciptakan kan gitu. Nah waktu itu 2018 itu lagi heboh-hebohnya Scandinavian Living. Nah konsep Scandinavian itu menyempilkan tanaman hias. Waktu itu hanya Sansevieria. Nah jadi waktu itu aku cuma beli tanaman pertamaku tuh Sansevieria yang gampang-gampang, baru Calathea. Terus masuk ke 2019 awal, di situ mulai naik namanya Philodendron.
Nah, di sini rata-rata philodendron. Nah, dari situ terus beli satu, lama-lama nggak datang COVID. Terus itu tadi permintaan yang datang dari Jakarta. Oh, sekarang orang udah pada giat juga di media sosial, terus apalagi bukan cuma di Indonesia gitu, udah sampai ke luar negeri. Jadi kayak tanaman semurah apapun kalau dia didandanin pasti bakal terlihat lebih cantik, artistik, representatif, menjual gitu kan. Nah, jadi akhirnya beli satu. Terus ketemu sama Kak Tiara waktu itu. Ya Kak ya. Waktu itu belinya yang jungle plant gitu. Jadi itu masih belum mengetahui bakal menjadi hits dan belum ya mahal Kak ya. harganya. Ya, belum. Jadi ya makanya kemarin ketika ada yang isu-isu monkey business, ya yang penjual bunga hanya tertawa ngekeh gitu. Loh, monkey business, kami ini benda hidup loh, makhluk hidup. Jangankan mikir bisnis, di otak kami mikir bisa mati, ini bisa mati loh. Tidak sedikit pun kami terpikir, ini kalau mati gue nangis Bombay 20 juta. Nggak terpikir, masih terpikir monkey bisnis, no, nggak ada gitu. Jangankan untuk monkey bisnis, untuk mikir mati aja nggak sempat gitu loh. Baik. Kak Mutiara, tanaman sultan belum tahu banyak apa jenis-jenisnya. Ada banyak juga ternyata ya jenis-jenis tanaman sultan ini. Apa aja Kak jenis-jenisnya dan ada berapa buah? Banyak sih, cuman kan ya kita yang sekarang ready nih, ini belum dibilang yang sultan banget gitu, walaupun udah masuk di kelas sultan Ini gitu. masih pangeran dong. Mungkin lah, belum masuk. Jadi biasanya kan awal-awal itu kemarin yang mulai ngetren itu dia yang motifnya seperti ini. Dia antara kombinasi putih, bisa putih dan hijau, bisa kuning dan hijau, bisa merah dan hijau. Pokoknya dia yang tidak polos. Jadi apapun dia kalau udah motifnya seperti ini, biar bisa dilihat, ini namanya kita istilahkan variegata. Segala yang dia tidak warnanya polos disebut variegata. Sama seperti ini kan variegata. Sama seperti ini juga. Ini kan tidak hijau ya. Bisa di zoom kalau bisa dilihat ini. Nih. Kita punya visualnya juga nih, Kak Mutiara dan Kak Ivana. Nanti kita bisa ngobrol lebih jauh ya. Jadi orang mungkin lihat segini masuk kantong pun bisa ya. Secimit-cimit gini ya lumayan juga lah. Kalau kami bilang istilahnya mayan lah gini. Berapa harganya itu Kak kalau kecil gitu? Kalau jual-jual 2 juta setengah sebentar aja. Aduh, emas itu bisa 5 gram. Nggak tahu lah, lupa nggak pernah beli emas. Orang emasnya udah besar di rumah. Ini termasuk emas-emas juga ya. Jadi ini kan kecil ini. Jadi ini kita bisa bilang lebih besar, tapi ini jauh lebih murah. Walau dia pun variegata. Jenisnya Ini variegata walaupun ya. variegata, tapi ini jauh lebih murah dibandingkan yang ini. Intinya sekarang yang paling dominasi itu yang di tanaman sultan itu namanya keluarga tanaman philodendron. Jadi philodendron itu ratusan spesies, mungkin ribuan ada. Sama kayak ini kan masuk philodendron. Kalau ini namanya masuk epipremnum. Kalau ini pun masuk philodendron juga. Ini juga masuk philo gitu. Jadi yang paling heboh itu sebenarnya awalnya itu tanaman yang tidak polos, tanaman yang variegata disebut namanya, yang dia tidak polos tapi berbelang-belang seperti ini. Ini bisa di zoom kalau mau ini ya. Aku nggak tahu sih bahasa Latinnya, cuman taunya bahasa pasarannya kabel busi. Coba bilang Ipana bahasa Latinnya apa? Philodendron bilitae variegata. Gue kalau bilang gitu udah keriting bibir gue, jadi bagus dia bilang ini kabel busi gitu. Dulu belajar biologi ini kabur ya Kak, suka kabur. Bukan kabur, langsung kutannya praktek, nggak teori. Itu Baik. dia. Kak, ini harganya ratusan hingga puluhan juta. Apa kelebihannya Kak Ivana tanaman-tanaman ini? Jadi gini, kalau dibilang kelebihan, aku Karena dari warna aja sih iya menurut karena cantik kali ya, indah gitu. Tapi saat ini yang selain dia cantik dan indah lagi bang, yang membuat dia punya nilai jual. Ya. Itu sih sebenarnya kenapa punya nilai jual, karena sekarang dia menjadi sebuah komoditi ekspor ke mancanegara dari Indonesia. Itu sih sebenarnya kenapa orang jadi tertarik. Kemudian ketika mulai masa tanam hingga nanti perawatannya kan ada trik-trik khususnya Kak agar daunnya mengkilap, apalagi sekarang nanti ada perpindahan musim dari hujan ke kemarau, kemarau ke hujan. Ini bagaimana Kak Tiara untuk perawatan tanaman sultan ini? Beda ya mungkin perawatanku sama Ipana, jelas beda karena generasinya beda. Kalau aku bilang kalau aku tanaman itu jangan sampai dia merepotkan aku.
pula ya Kak. Jadi gini, pilihlah ya. Memang nggak ada aturan yang harga mati ya, si perawatan ini harus begini begini begini, nggak ada. Jadi itu semua sesuai individu masing-masing. Sama kenapa aku bilang beda, Ipana generasi di bawahku ya kan ya. Anak-anak yang di kalangan Ipana ini mereka itu sudah lebih hati-hati, lebih teliti, lebih semuanya lah gitu. Tidak seperti aku yang mengikuti cara bertani zaman dulu gitu, yang ya cemana bertani biasa aja. Kalau kayak anak-anak sekarang ini mereka, aku bahkan baru terakhir ini menggunakan yang media mos gini. Jadi kalau anak-anak yang sekarang ini pakai mos, pakai media apalah namanya, nggak tahu lah aku namanya gitu. Jadi lebih anak-anak sekarang, makanya aku bilang ya bersyukur sih anak-anak sekarang masih muda-muda tapi udah bisa jadi suka tanaman gitu kan. Terus mau belajar kan, intinya mereka mau belajar dalam arti mereka meracik media sendiri, pupuk sendiri, terus cemana biar daunnya kilat, biar pertumbuhannya cepet gitu. Jadi mau belajar sendiri gitu. Kan sekolahnya nggak ada nih. Jadi anak-anak ini ku tengok rajin eksperimen gitu. Jadi untungnya lagi hasil eksperimen anak-anak sekarang itu tidak pelit, mereka langsung bagi di sosmed gitu. Jadi akhirnya semua kebagian gitu. Kalau zaman dulu ya handphone pun nggak punya kan nggak bisa, ya cemana bertani zaman dulu begitu aja. Kak Ivana, untuk pembibitan dari tanaman sultan ini kakak mengalami kesulitan nggak dalam pembudidayaannya? Mengingatkan pembibitan mulai dari biji, bisa juga stek, cangkok, dan mungkin pemisahan anakan. Ini bagaimana prosesnya Kak? Jadi yang pasti kalau tanaman variegata itu pertumbuhannya pasti lebih lama daripada yang tidak variegata. Terus juga kalau dibilang rasio 1 dan 10, dia bisa setelah dicacah dia masih punya kemungkinan hidup itu 2 atau 3 dibanding 10, karena memang pasti lebih sulit Bang. Nah jadi kalau cara perbanyakannya itu, karena philodendron, keluarga philodendron itu biasanya itu merambat. Jadi kalau merambat, kita cara memisahkan induk dengan anak itu dari akar angin. Boleh pegang nggak? Ya, nah jadi ada sistem. ini contohnya itu namanya philodendron, Epiprenum skeleton key. Nah jadi skeleton key ini termasuk keluarga Epiprenum yang merambat juga. Makanya kita buat seperti ini. Iya, dia harus ada turus gitu loh. Tempat dia menumpang hidup. Menumpangnya. Terus nanti dia diambil itu dari sebelum akar angin. Ada istilahnya akar yang melambai gitu. Iya. Jadi sebenarnya makanan tanaman itu makan tidak hanya dari akar yang di bawah, tapi dari akar angin juga. Dari akar angin juga dia bisa makan. Nah, jadi cara perbanyakannya itu kalau yang merambat dia dipotong di bawah akar angin. Jadi kayak antara satu batang yang ini dengan batang yang ini tengah ambil, tapi harus ada akar angin. Kalau nggak ada akar angin susah. Bisa, cuman susah. Gitu. Terus sebenarnya kalau dari aku pribadi untuk tanaman philodendron atau bisa sekarang tuh kan dinamain tanaman eroid ya Kak. Tanaman eroid atau tanaman sultan juga. Itu dia harus yang paling dipikirkan untuk perkembangan hidupnya yang bagus itu adalah yang pertama ya, itu sinar matahari, terus intensitas penyiraman, yang ketiga media tanam. Nah, media tanam untuk tanaman philodendron atau tanaman eroid sekalipun itu harus yang bersifat poros. Artinya poros itu Bang, kalau kita siram itu nggak boleh mandek. Ya. Tetap dia basah, yes, tapi air harus langsung keluar. Gitu dia suka yang poros. Nah, terus untuk matahari dia suka yang hangat tapi tidak panas gitu ya Kak ya. Gini, di teras itu contohnya kan teras itu tidak langsung matahari. Tapi kalau kita punya termometer di teras itu pasti suhunya panas gitu. Ya. Kalau langsung matahari juga innalillahi, nggak ada, gosong. Terus untuk yang lain selain media tanam itu pupuk. Kalau pupuk itu biasanya kita pakai yang cair ataupun yang slow release ya Kak ya. Iya, yang tabur. Bisa NPK, ada banyak tersedia macam itu Bang. Ya itu sih sebenarnya. Baik, ini cukup menarik ya perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Kami membuka live interaktif bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di 06141509020. Sekali lagi di 06141509020. Sekarang sudah menjadi tren, bahkan kayak Kak Ivana ini. Kak Ivana dari hobi gitu sekarang menjadi mata pencarian gitu Kak.
Kak Tiara, bagaimana mungkin persiapan kita ketika akan mulai berbisnis ini? Mungkin dari persiapan lahan, kemudian dan lain sebagainya, pemilihan tanaman ketika akan membuka nursery khusus untuk tanaman seperti ini. Ini paling simple. Dalam arti simple gini, ketika dia disebut dengan tanaman sultan, berarti kita nggak perlu banyak item, gitu. Beda dengan mungkin tanaman yang lain gitu. Jadi dengan sedikit tempat aja pun, kalau tanamannya sudah begini semua mau kita jadikan bibit, tempat 2 kali 3 meter aja udah nggak terisi. Kalau sempat kita beli bibit seperti ini aja gitu. Jadi kalau untuk tanaman sultan nggak perlu lahan yang luas, hanya sedikit aja cukup lah gitu. Karena memang tanamannya sudah mahal dan kita hanya perlu kesiapan, kecerdasan untuk merawat dan memperbanyak biar itu bisa jadi bisnis gitu. Jadi bisa merawat dan bisa bagaimana cara memperbanyak gitu. Dalam arti gini ya, namanya makhluk hidup bisa juga mati kan gitu. Cuman paling tidak kita sudah punya bekal ilmu sedikit untuk si tanaman ini gitu. Jadi jangan modal nggak ngerti apa-apa berbisnis modal besar, itu namanya udah kebodohan gitu. Kak Ivana kan berawal dari dekorasi. Sekarang kita bisa mengkreasikan tidak hanya di pot, tapi di tanaman pakis juga bisa. Ya kan, di arang sekam atau di kokopit. Ini seperti apa desain ataupun bentuk dari kreasi dari tanaman sultan ini Kak di media-media tersebut? Oke. Nah, jadi ini ya, itu tadi makanya dibilang sama Kak Tiara, generasi Kak Tiara dengan generasi saya itu kan beda. Dalam hal eksperimental. Nah, jadi sebenarnya kalau yang saya tarik secara garis besar, nggak pernah ada, jadi tanaman itu sesuatu yang hidup, mau manusia, mau tanaman, mau hewan, di mana dia ditaruh, dia akan beradaptasi. Jadi kalau kayak keladi aja di kampung nenek kita, itu ditanam di tanah, bakal tumbuh. Jadi tanaman apapun, dengan media apapun, mau itu kokopit, mau itu sekam, mau itu apapun, itu akan hidup. Hanya saja bedanya kayak kita manusia juga, hasilnya gitu. Ada orang gizi dengan manusia dengan gizi yang baik, maka dia tumbuhnya bakal baik. Tapi kalau gizinya tidak cukup, maka dia tumbuhnya akan lebih kecil atau kurang banyak buah, warnanya juga kurang bagus gitu. Jadi sebenarnya aku nggak mau jadi kayak ada kayak ini nggak bagus, semuanya bagus gitu loh medianya. Sesuai ini. Pertama sesuai barang atau bahan yang tersedia. Coba kalau aku bilang harus pakai arang, ya ternyata di kampung orang nggak punya arang, gitu kan. Nggak ada harga mati. Pokoknya yang penting ya namanya tanaman kita harus tahu selalu ini udah begini, cobalah diganti gitu. Kita ganti. Jadi memang wajib selalu belajar sih. Nggak ada di sini. Makanya ada kalau ada selentingan gitu, ada suhu, ada master itu nggak ada. Jadi setiap hari sampai hari ini aku aja masih belajar gitu. Jadi kalau yang bilang itu udah suhunya tanaman, itu udah masanya tanaman, nonsen, nggak ada. Jadi kalau di media tanam seperti pakis, arang sekam dan mungkin kokopit itu perawatannya sama atau mungkin ada perawatan khusus Kak? Beda-beda ya. Enggak, gini dia itu kan media. Jadi gini, ada tanaman jenis tertentu memang kita harus pakai sekam atau pakis atau arang itu gitu. Tidak semua tanaman. Tidak semua. Ada juga justru kita buat itu malah jadi jelek gitu. Jadi kita menggunakan media itu sesuai kebutuhan. Sama kayak ini media yang dari Ipana ya. Nah, ini racikan Ipana, ini medianya. Aku nggak tahu tahap apa dibuat anak ini. Nih ada aku tengok putih-putih, kayu-kayu, hitam-hitam, tahap apa lah nggak tahu lah. Ini juga ini dia kan karena masih kicik. Kemarin itu kita pakai moss. Moss itu lumut itu pun yang dia gondrong, nggak lumut yang kicik itu. Kayak ini kan pakai moss juga. Kalau udah inilah yang media gue banget, yang dari zaman nenek moyang gue pakai ini. Ini medianya ini udah tanah, sekam, pupuk kandang nih. Itu ada penambahan unsur hara ya Kak ya? Pupuk kandang ada, terus kita bilang tadi bisa kasih pupuk kimia itu kalau bisa maunya ya sehemat mungkin lah gitu. Kebetulan kalau kita tanamannya agak lumayan bagus dan ada nilai jualnya juga, kita nggak akan pakai pupuk kimia. Kita pakai namanya pupuk yang slow release, agak lumayan sih harganya gitu. Cuman kita tetap pilih untuk itu. Dan satu kelebihannya kita harus pakai gini, kalau membibit pakai ini seperti ini. Perlu ada bolongan gitu. Ada bolongannya wajib. Kenapa kita pakai cup seperti ini? Karena dengan begini kita bisa pantau akarnya.
Jadi ketika tanaman itu ada sesuatu penyakit atau udah busuk atau apa, kita bisa lihat dari sini, gitu. Jadi kita bisa lihat dari sini semua. Nampak akar-akarnya dia. Jadi kalau kita pakai gini kan nggak nampak nih. Jadi kita nggak tahu, bisa aja tanaman ini dia tegak begini, sehat, bugar, padahal akarnya sebenarnya sudah nggak ada. Jadi itu yang nggak bisa diselamatkan. Kalau kita pakai gini masih bisa selamatkan. Makanya hampir rata-rata kalau kita petani tanaman itu rata-rata pakai cup gini dia. Ini bisa didapatkan di di Toko supermarket plastik, ya. toko Supermarket grosir, murah toko kok. plastik. Jadi kita bisa pantau akarnya, oh udah banyak, akarnya udah gondrong gitu, berarti sehat gitu. Jadi ketika dia juga busuk, kita bisa nampak. Baik, Tuh. kita rehat sejenak ya, Kak Mutiara, Kak Ivana. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program acara Ayo Bertani. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan Ayo Bertani dengan topik perbincangan tentang tren tanaman sultan. Ada Kak Tiara dan Ivana Kristi, salah satu pembudidaya dan penggiat aglonema ataupun tanaman sultan di Kota Medan yang sudah terkenal sekali namanya. Kak Tiara, untuk persiapan lahan tidak usah membutuhkan lahan yang besar. Nggak Cukup perlu. ada media tanam seperti ini ya. Cukup Tuh. ilmu, uang, udah cukup. Kak, cantiknya nih Kak, tanaman sultan ini pendampingnya apa Kak untuk tanaman hiasan di rumah? Justru kalau mau diletak di dalam rumah atau outdoor gitu, Iya, outdoor atau di dalam rumah. Biasa di rumah biasa digantung ya. Digantung-gantung di sesuai selera dan kebutuhan pemirsanya sih, gitu. Jadi kalau yang udah namanya cinta tanaman, dia nggak mikir ini cocok nggak disandingkan ini cocok. Yang penting udah situ aja semua, gitu. Dan tetap memang indah. Walau dia istilahnya tanpa tatanan yang rapi atau susunan yang rapi atau bentuk-bentuk, tetap indah tanaman itu. Untuk layoutnya gimana Kak Ivana? Kalau di halaman, cantiknya tanaman ini seperti apa? Apakah harus pakai pot atau di tanah? Oh jangan, nggak umum? boleh Nggak di bisa, tanah. karena tanaman Dia sultan harus- kan. Dia harus pakai pot. Yang pasti kalau tanaman, nah itu tadi kalau layout, soal layout baru ingat, kalau dia tipe rambatan, kalau memang kita punya rumah yang dengan posisi teduh, itu boleh banget ya Kak ya, di pohon itu kita rambatin. Nanti biasanya kalau yang philodendron yang rambat, semakin dia punya sandaran untuk hidup, dia cepat Semakin membelah, cepat besar. semakin cepat besar atau membelah gitu. Jadi itu dari segi layout yang untuk rambatan boleh banget kalau kita punya pohon kayu yang besar tapi teduh, itu dia bisa kita pepetin ke situ atau ke tembok atau kemana gitu. Tapi kalau yang lain yang model ngeroset, nah kalau kayak ini apa nih Kak, plomani ya? Ya, Nah ini kan modelnya ngeroset, nggak perlu merambat. dirambatin gitu. Cukup ya mungkin pemilihan pot kali ya biar lebih cantik gitu. Iya. Kak, untuk karakteristik tanaman ini seperti apa? Kita ada dataran tinggi dan dataran rendah.
Untuk pembudidayaan di dua lokasi tersebut ini ada kesulitan khusus, ada pemerhatian khusus begitu Kak Mutia? Media tanam paling. Biasa aja sih menurutku. Tetap mau dia dataran tinggi, dataran rendah, tetap ini semua tanaman teduh. Dalam arti yang memang tidak bisa langsung kena matahari full, tapi kalau teduh-teduh banget juga nggak bisa. Kenapa? Karena ini punya warna. Ketika dia teduh banget, suasananya nggak ada hangat, ini warna ini bisa hilang, gitu. Bisa dia semua kembali hijau, kayak gini nih. Iya, kalau nggak Nah, cahaya. ini dia kalau dia nggak ada sedikit pun hangat, bukan langsung matahari, dia bisa hijau. Kalau dia hangatnya cukup, dia warnanya kuning. Nah, jadi ketika suhu ruangan atau suhu di area tersebut pas, tanaman itu betul-betul memang pertumbuhannya sempurna dalam warna, pertumbuhan besarnya gitu. Makanya terkadang, ya makanya aku bilang tadi nggak ada suhu. Jadi selalu kita harus belajar. Contoh, ini tanaman mahal kan, gue belum punya nih. Jadi rasanya belum siap gitu. Mungkin bisa siap untuk membeli, tapi siap nggak untuk perawatannya? Udah bisakah untuk yang ini gitu. Jadi makanya ketika seseorang pengen beli tanaman, kalau yang itu tanaman yang sultan, belajar dulu. Gini, dia beli, dia nggak lihat situasi rumahnya itu super duper panas, ya tewas semua gitu. Jadi sebelum membeli sesuatu itu pelajari dulu, rumahku ini cocoknya apa ya gitu, tanamannya seperti apa ya gitu. Atau gini, jangan malu bertanya. Lagian pun sekarang tempat belajar banyak ya kan, bisa dari YouTube gitu. Contoh kan dia pengen contohnya seperti ini, dia pengen ini monpar, namanya ini Monstera variegata, yang Thailand ya Ipana ya. Jadi dia pengen ini, jadi dia pelajari dulu tentang ini, yang ini cocoknya tanaman di mana gitu. Nah, punya nggak dia tempat untuk ini ketika dia beli gitu. Terkadang dia nggak mikir tempatnya gitu, terakhir matilah beginilah. Ada dia punya tempat teduh banget, itu pun mati juga gitu, karena nggak ada penguapan si media, basah, lembab, busuk gitu. Jadi sebelum membeli itu pelajari dulu rumah dia bisa nggak untuk tanaman yang dia kepengen beli ini gitu. Karakteristiknya seperti apa Kak Ivana? Mulai kita memasuki masa tanam, penyiraman, kemudian ini dipupuk juga ya? Wajib. Pupukan sampai mungkin sampai perawatan tanamannya dan proses pemisahan anakannya. Kalau karakter, memang kalau tanaman, pokoknya setiap yang hidup menurut aku itu punya karakter. Karena kayak kita aja punya karakter. Nah, jadi antara Monstera dengan kabel busi variegata dengan yang lain-lain ini pun karakternya beda-beda. Nah, jadi cara kita merawat mereka juga harus mengikuti maunya apa, gitu. Nah, jadi kayak tadi Kak Tiara bilang, kalau yang dia tanaman variegata itu dia butuh sesuatu atau hawa yang panas hangat tapi tidak teduh. Kenapa? Kalau bahasa lebih apa ya? Lebih kemana bilangnya ya Kak ya? Kalau bahasanya yang lebih informatif gitu ya bahasanya ya. Kan tanaman makannya kan dari zat hijau daun. Zat hijau daun namanya klorofil. Jadi kalau kita tempatkan yang teduh, dia itu berusaha, kenapa dominan jadi hijau, dia mengeluarkan klorofilnya gitu. Nah itu kayak apa tuh? Ini dari satu sekian banyak koleksi ya Kak Tiara dan Kak Ivana ya. Itu apa? Kuminata. Iya. Tuh Monstera variegata, ada janda bolong. Tapi janda bolong tidak termasuk ya? Tanaman sultan. Termasuk juga sih gitu. Cuman karena nanti aja kita bahas satu. Tapi namanya nggak enak ya. Ya makanya itu nanti mau kita rarak di season berikutnya. Kita jelaskan semua dan kita kasih tahu yang mana aja janda bolong itu yang disebut gitu, dan kita tahu nama sebenarnya. Gitu. Tapi nama latinnya apa tuh Kak janda bolong tuh Kak? Banyak sih. Dalam arti nggak sama semua. Ada obligua, ada adansonii, ada apa lagi Tana? Ada Kuminata, ada Esqueleto. Banyak. Bentuknya mirip semua, makanya mungkin nanti satu hari itu aja kita bahas tuntas tentang itu dan kita ralat nama itu. Persepsinya tidak bermacam-macam ya. Gitu. Mungkin itu perlu nanti topik kita untuk ada lagi nextnya. duda merana kan nggak enak gitu. Iya, ada lagi duda koreng, duda merana. Ampun deh. Jadi begitu ya, memang harus ekstra dari penyiramannya, pemupukan harus benar-benar diperhatikan karena memang harganya cukup mahal ya Kak. Iya.
Begitulah kira-kira lebih kurang. Jenis pupuk apa tuh Kak? Yang dipilih apa yang organik atau mungkin sekarang ada kimia juga dan mungkin pembagiannya bagaimana Kak untuk organik dan kimia ini Kak? Kalau kita sih Pak, untuk kebetulan memang tanaman gini nggak rakus pupuk sih. Namanya cuman cimit gini, semana lah makannya coba. Jadi kita itu ada namanya pupuk slow release yang kita bisa tabur itu cukup per 4-6 bulan sekali. Itu yang pupuk tabur ya. Jadi kalau kita memang mau ingin mendapatkan hasil ekstra, kan tanaman itu makannya 2 cara nih. Bisa dari akar, bisa dari daun. Jadi ketika dari akar kan cukup kita kasih 4 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Kalau yang dari daun ini sebaiknya kalau bisa pun ya seminggu 3 kali. Ada kan pupuk cair. Dan pemakaiannya itu ya sebelum panas gitu. Contohnya dari pagi sampai batas jam 9, atau kalau mau sore dari batas jam 4 sampai malam gitu. Karena kan ini kan tanaman tuh mulutnya di daun gitu. Jadi di jam-jam itu tadi mulutnya itu terbuka gitu. Baik, ini menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Mungkin bagi Anda yang ingin berbagi pengalaman kepada dua narasumber kita, silakan di 0614150 920. Sekali lagi di 0614150 920. Kita ke Kak Ivana. Kak Ivana hampir 2 tahun ini ya, concern terhadap tanaman-tanaman hias ini. Sekarang sudah harganya melambung tinggi. Yang paling mahal Kakak jual berapa tuh Kak saat ini Kak, jenis tanamannya? Kalau yang paling mahal belum pernah jual. Cuman kalau dijual gitu lah, kalau dijual terakhir itu yang paling mahal apa ya? Kayaknya Paraiso Verde. Berapa? Itu yang paling mahal. 1 daun itu kalau pasaran ekspor di luar itu, tapi kita nggak ngikutin itu sih ya. Tapi kalau kita ngikutin pasaran ekspor itu 1 daun di 1 juta sekianan. 1 daun cacahan. Tapi tunasnya oke, akar aktif gitu. Kalau Monstera hampir sama, bahkan kayaknya lebih mahal Monstera daripada Paraiso Verde. Kalau Monstera itu kalau dia bahasanya menor dalam arti variegatanya itu lebih dominan daripada yang hijau. Itu sekitar 2 juta ke 3 jutaan. Kak Tiara, bagaimana sekarang antusiasnya begitu cukup tinggi masyarakat kita mulai menanam tanaman ini? Untuk memenuhi kuota-kuota ataupun permintaan dari masyarakat atau pecinta tanaman hias ini, Kakak mengalami kesulitan Kak? Pertama dengan situasi ini pasti aku wow happy gitu ya kan. Gitu ya. Terus Kipas-kipas gini-gini lah, itu aja. Terus kan gini, ya kita namanya tanaman tadi kan nggak bisa kita paksa dia segera membanyak, segera membesar, itu nggak mungkin, sangat tidak mungkin gitu ya. Tetap kita sambil jualan sambil membibit gitu, sambil jualan sambil membibit tetap kita kerjakan. Jadi sambil dinikmati juga proses pembibitnya, nikmati juga proses penjualannya, nikmati juga proses yang semakin hari semakin heboh gitu. Ya bisa dibilang setiap hari kita bisa terkejut loh, Lukman. Kenapa terkejut? Contoh seperti ini. Nah, ini. Kalau kita beli ini tanaman, kita sekarang itu belinya per daun. Jadi contoh, Lukman bilang, "Kak, aku mau loh Paraiso Verde, berapa?" Terus ini namanya menuju 3 daun. Menuju 3 daun. 3 juta. Jadi kita beli tanaman itu sudah per daun. Hitung daun gitu. Jadi nggak bisa sama-sama Paraiso Verde nggak ada sama harganya. Beda lagi, ini nggak menor. Ada lagi lebih menor. Semalam kan aku suruh foto nggak foto kan. Nah, ini belum menor, ini masih biasa aja. Kalau tadi ini kalau hijau gini mungkin bisa aku jual ini sekitar 1,5 juta. Kalau tadi dia ini motifnya menor dengan sebesar ini ukuran segini bisa 2,5 juta. Cara memperbanyak anakannya ini susah juga. Enggak, ternyata lama karena kita caranya itu setek dari satu daun loh. memang kesulitannya dari situ ya. Lama. Makanya kita bilang ya wajar sih menurutku harga melambung gitu. Karena dengan permintaan tinggi, ya stok semakin menipis dan tanaman tadi nggak bisa kita produksi seperti pabrik langsung produksi banyak, nggak bisa gitu. Harus butuh waktu, kesabaran juga gitu. Makanya ya beruntunglah memang kalau yang memang dari dulu dia udah banyak stok, jadi hari ini tinggal menjual ya lumayan lah. Bahkan sekarang mahar pernikahan bisa dijadikan ini juga ya, tanaman ini. Iya, sangat Karena bisa. harganya bisa senilai dengan mahar dan emas Apa yang pernikahan. mahal, Oceana?
Oh ya, Monstera Oceana. Ada namanya ya, kalau sempat dikasih Monstera Oceana 3 daun aja untuk mahar berapa ratus juta? 300 juta. Iya, ratusan Satu juta. mobil ya. Baik, sekarang ngelihatnya begitu hits Kak. Ada berapa jenis tanaman yang Kak Ivana sekarang kelola ataupun budidayakan? Dan akan kedepannya itu bagaimana juga nantinya Oh, perkembangannya? yang pasti kalau tren tanaman, aku yakin sih nggak akan ada habisnya. Kenapa? Karena kayak tren pakaian atau tren yang lain-lain, tren itu bakal berganti. Jadi kalau sekarang yang ada koleksi di rumah, ada banyak. Tapi buat aku belum cukup. Karena sekarang saja sudah ada lagi tren-tren yang baru gitu. Jadi sebenarnya nggak akan cukup sih. Kalau buat kolektor atau hobiis itu harusnya nggak cukup buat mereka gitu. Untuk selalu ada terus tanaman itu. Tapi kalau misalnya kayak aku ya, pasti koleksi-koleksi yang lama akan aku jual untuk yang baru-baru gitu. Ini tanaman kebanyakan ditaruh di teras, makanya hati-hati juga ya Kak ya. Iya. Sekarang udah banyak fenomena, nggak hanya ibu-ibu, pemuda juga mencuri Iya, tanaman. iya. Jadi Gimana itu Kak jadi caranya antisipasi kita punya tanaman mahal agar tidak dicuri? ya Apa kalau perlu menurut digembok atau dikandangin gitu? enggak sih, kemana mau dikandangin? Nggak mungkin Kita pula buat kan. kandang sendiri. Nggak mungkin ya Lukman ya, tanamanku di rumah, aku di luar, kan lucu. Jadi ya kita punya trik sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kayak aku sih mudah-mudahan nggak ada yang maling mendengarnya. Kalau aku yang koleksi itu mudah-mudahan aku gantung sih. Bisa diasuransikan mungkin ya Iya, belum ada loh asuransinya. tanaman sultan ini. Biar nggak rugi-rugi aman kalau dicuri kan. Iya, memang sekarang kalau dulu kan yang orang kalau kereta parkir ketakutan, justru sekarang bunga parkir yang ketakutan gitu. Jadi udah apa namanya, udah harus waspada lah memang. Dan kayaknya nggak tahu lah ya, mungkin di Medan itu pun dari yang masih kayak Ipana buktinya masih muda-muda. Jadi dari yang anak-anak muda itu pun sudah mengerti tanaman. Jadi si maling ini pun mengerti mana yang mau dimaling gitu. Jadi nggak asal comot. Berarti kan dia paham gitu, mana yang ini sebenarnya yang mahal. Kan bisa aja asal comot yang cuman 20.000 gitu, tapi enggak, tahu dia mana yang dicomot dia gitu. Makanya bilang udah cerdas ya orang Medan. Jadi maling nggak asal maling, dibekali juga dengan pengetahuan ya kan. Ya itulah kan, maling punya ilmu ya kan. Tapi itu intermezzo aja ya Kak Tiara Iya, dan iya, Kak Ivana. iya. Kita buka live interaktif di 061 4150 920. Sekali lagi di 061 4150 920. Baik, berarti memang tidak susah kalau merawat tanaman ini ya Kak ya. Kalau Dari menurutku segi sih perawatannya sangat tidak tidak susah. Asal aku bilang tadi butuh ilmu sedikit aja. Ilmu tadi kan sekarang nggak susah ya, tinggal buka YouTube udah tahu, atau ya tanya kawan yang sudah duluan mengerti, yang sudah duluan punya tanaman gitu. Kak, tanaman ini daunnya begitu mengkilap gitu. Gimana Kakak menciptakannya kok bisa kilat, apalagi kena lighting begitu mewah begitu terlihat gitu ya Kak? Ada trik-trik khususnya nggak untuk mengkilapkan daun dan mungkin juga perawatannya bagaimana di musim hujan saat ini? Kasih tahu nggak ya? Biasa aja lah menurutku gini. Sama seperti kita loh Lukman, gini loh. Ketika apa yang Lukman makan, minum itu menjadi sehat di tubuh, pasti aura itu keluar, aura sehat, aura cantik itu keluar. Sama seperti tanaman. Kalau orang-orang mungkin dilap ya, dilap pakai mungkin ini itu. Sebenarnya ya Merusak. nggak penting gitu. Dengan dia sehat, tumbuh subur, pertumbuhannya bagus, seperti ini tidak dilap apa-apa. Sumpah demi Allah nggak ada pakai apa-apa, hanya air hujan doang. Itu. Kenapa? Karena memang dia ininya sehat, makannya cukup, gizinya cukup. Jadi dengan begitu dia udah tampak cantik gitu loh. Jadi aku lihat sih anak-anak sekarang itu mungkin karena tanamannya cuma 10-20 biji bisa lah mengelap begini ya. Sempat satu kebun kita mengelap cuman Jadi kerjaan dong. bukan lagi kerjaan, kita yang sakit kuning gitu. Jadi yang penting medianya pas, tempatnya pas, dia akan tetap cantik, mengkilat, kinclong dan menor. Ya. Itu dia harus sehat. Kalau sehat nggak perlu delap-delap loh. Tidak Gitu perlu loh. ada suntik-suntik gitu. Enggak perlu. Suntik. Tapi anak sekarang banyak sih suntik-suntik. Tahap aku kadang bingung sih, cuman ya udahlah, itulah Untuk generasi tanaman sekarang. ini ada nggak suntik-suntikan khususnya? Ada, Ipana ada suntik-suntiknya. Cuman aku nggak ngerti tahap yang suntik, aku nggak paham lah. Cuman ya itulah ilmu dia, ya terserah dia kan gitu. Karena kan harga mati kan di cara bertani nih gitu. Baik, ke depan lihat tanaman ini seperti apa Kakak lihat prospeknya? Apakah setelah pandemi bakal lagi susut lagi
harganya, dan mungkin yang terpenting adalah mungkin nilai dari seni dari tanaman sultan ini Kak ya, daripada harganya mungkin ke depan. Apa dibilang ya? Ini kayaknya ini kan naik bersama dengan COVID nih. Mungkin pun nanti COVID sudah berlalu, ini bakal tetap ada. virus tanaman ini belum berakhir. Mungkin virus COVID udah habis, tanaman belum. Kenapa? Karena sudah sempat teracuni. Manusianya, ya coba tanya siapa yang pehobi tanaman. Pasti kalau udah hobi dia lebih bagus beli tanaman daripada udah koyak sepatunya, nggak akan digantinya. Nah, dia udah ada list-list tanamannya yang mau dibeli. Ada 10 list, 1, 2, 3 gitu. Jadi dia udah kena virus, dan itu sudah nggak akan bisa lagi dia lepaskan. Dia akan selalu beli. Tapi oke, kalau punya uang lebih nggak apa-apa sih ya. Tapi kalau memang yang masih istilahnya masih pas-pasan gitu kan, alangkah baiknya begini. Contoh dia punya 1 nih, dia beli, dia perbanyak jadi 2. Ketika double dia bisa jual 1, dia tetap punya 1. Dan ketika dia pengen tanaman yang lain yang dia belum punya, dengan menjual 1 tadi kan udah dapat ya. Jadi bagusnya seperti itu gitu. Jadi tidak hanya, jangan gara-gara hobi habis segalanya gitu. Jangan juga gitu, nggak boleh gitu. Jadi bagus ya punya 1, diperbanyak dulu, baru ketika udah jadi 2 aja gitu. Udah jadi 2 aja kan, 1 udah ada kita punya, 1 bisa dijual. Jual yang ini untuk dapatkan yang ini gitu. Jadi tetap dia berlanjut, tetap ekonominya juga nggak rusak, keinginannya atau hobinya juga tersalur dengan pengen tanaman ini udah dapat gitu, dengan tadi menjual 1 tanaman yang lain gitu. Sama seperti Ipana juga begitu melakukannya. Perawatannya juga harus ekstra ya, supaya hasilnya juga lebih maksimal, daunnya mengkilap, pertumbuhan juga maksimal begitu ya. Kan tidak terlepas dari hama nih Kak Ipana. Biasa hama-hama yang menyerang dari tanaman sultan ini apa aja Kak, dan bagaimana cara mengantisipasinya? Kalau hama udah pasti ada. Hamanya banyak. Kalau hanya hama tanaman tuh dari hama siput, hama belalang, ulat, terus kutu. Jadi sebenarnya hama itu datang kalau tergantung dari iklim apa saat ini. Nah, terus laba-laba, itu spider mites namanya, itu juga komponen-komponen hama yang merusak tanaman. Cara mengatasi hama ya dengan penyemprotan pestisida. Cukup seminggu sekali, tapi kalau itu untuk menjaga atau mencegah atau untuk merawat gitu. Jadi kayak sebelum sebelum kena dia gitu, kena hama, itu ada dijual tuh pestisida organik. Tapi kalau misalnya dia udah kena hama dan udah terlalu berat, mending dibuang, dipotong. Yang kena hama tadi mending dipotong, dibuang aja gitu, daripada dia ngerusak yang lain. Karena kalau udah kena hama 1 daun nggak segera diobatin, pasti yang lain bakal kena. Itu kapan Kak pemberian pestisida dilakukan Kak? Apakah 1 minggu sudah sekali, 1 minggu sekali aja, ya? atau bila diperlukan. Karena kan pestisida itu kan sifatnya kan kimia, rata-rata kimia. Iya. Kalau bisa kita hindari pun gitu. Iya, kalau Cuman bisa karena seperti gini musim hujan ya, itu wajib kalau bisa sering untuk menghindari si busuk akar. Ya, gitu. Karena hama itu kan nggak hanya ada di daun, bisa aja di media gitu. Baik. Sekarang tren tanaman tidak hanya di pot gitu ya. Tadi kita bahas dan di pakis juga ada, arang sekam, kokopit. Untuk hidroponik, jenis tanaman sultan ini ideal nggak Kak Tiara atau Kak Ivana? Enggak lah, sayang lah. Sebenarnya iya. Tapi bisa ditanam di hidroponik? Bisa. Cuman kayaknya gini, orang kan menggunakan hidroponik itu ketika tidak punya lahan sama sekali gitu. Dan sayang lah tanaman sultan dibuat hidroponik, karena pasti lebih sehat dia tetap menggunakan seperti ini. Harganya jauh. Ini dia pakai pot. Ini masalahnya dia cara tanamnya tidak hidroponik, tapi dia pakai pot hidroponik. Pakai pot hidroponik. Bisa. Gitu. Pot semi hydro namanya. Sebenarnya kalau cara atau di mana dia nanamnya itu banyak banget. Kalau kayak kita Indonesia kan banyak banget lahannya itu. Iya, jadi nggak ini. Kenapa harus hidroponik? Iya, gitu. Baik, itu kan kreasi orang kan berbeda-beda kan. Sesuai kebutuhan dia gitu. Iya. Baik, Kak, apalagi kelebihan tanaman ini selain mungkin harganya terus melambung saat ini yang Kak Tiara rasakan? Manfaatnya dari bercocok tanam hidroponik, bercocok tanam tanaman sultan ini?
Pertama kan pasti udah tahu ya kalau gue itu memang cinta sama tanaman nomor satu. Oh, jadi karena kalau udah cinta sama tanaman, mau itu cantik mau itu jelek, tetap cinta dan tetap sayang. Dan memang faktanya ya keren sih, nggak ada pula di sini yang kita kasih contoh ya. Contoh gini aja lah, apalah kita bilangnya, kayak ini. Plumani. Kayak ini sama ini pun pasti sudah berbeda melihatnya, pasti lebih cantik yang berwarna belang-belang gitu. Ini belang juga Kak. Belangnya dia tidak menor, Menor. tidak kelihatan jelas gitu. Jadi yang membuat dia cantik itu memang karena warna, udah seperti warna-warni, seperti pelangi lah kita bilang udahan pun gitu. Jadi itu yang membuat dia mahal sebenarnya, karena udah kombinasi warna itu udah bervariasi gitu. Bukan lagi seperti daun zaman dulu itu adanya hijau semua gitu, enggak gitu. Udah apa namanya ya, ini kan karena kita belum lihat, yang kita bawa ini kan karena kita belum melihat yang gimana gedenya. Itu harganya juga lebih fantastis ya. Gitu. Kita nggak ada bawa yang gedenya cemana, ini gedenya gimana, ini gedenya gimana, nggak ada kita bawa kan nggak ada juga di rumah. Oke. Kak Ivana, untuk pembudidayaan ataupun pembudidayaan dari tanaman hias ini, idealnya kalau di luar rumah dan di dalam rumah ini bagaimana perawatannya Kak? Kalau aku lebih sarankan itu di luar rumah. Kalau mau di dalam rumah bisa, tapi harus dirotasi per berapa hari sekali. Dirotasi artinya pindahkan dia. Karena aku dulu pernah yang aku bilang 2018 itu aku coba ngedekor ruang tamu kan. Jadi aku memang sejatinya memang tanaman itu perlu sinar matahari. Kalaupun memang kita mau buat dia indoor, tempatkan dia di tempat yang kena sinar matahari dan sirkulasi udaranya baik. Jadi contohnya mungkin dekat jendela atau dekat pintu dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik. Itu pun setiap hari, kalau aku sih setiap hari. Jadi yang indoor, ini kan rata-rata kalau tanaman sultan aku nggak buat di luar. Nah, aku malah buat kayak greenhouse kabinetnya lagi kalau di rumah. Jadi benar-benar manja dia aku buat. Nah, jadi itu tetap 1 minggu sekali atau 1 minggu 3 kali apa 2 kali. Aku selalu pagi-pagi ketika makan dia butuh makan, itu proses fotosintesis dari mulai jam 6 pagi sampai jam 10 pagi aku jemur. Nah, dalam beberapa hari lagi nanti aku buat lagi, keluar lagi gitu. Jadi bisa dibuat di indoor, tapi harus kita perhatikan itu harus rajin dirotasi keluar ketika pagi terlebih, ketika fotosintesis gitu, biar dia lebih sehat gitu. Makanya aku bilang kalau anak-anak yang di kalangan IPANE itu menjadikan tanaman itu manja gitu, manja semua tanamannya gitu. Jadi beda dengan aku gitu. Jadi ya mungkin ya bagus sih, maksudnya gini, berarti mereka memperlakukan itu sangat berharga gitu, bukan semata-mata karena uangnya berharga gitu. Kan udah kita bilang Go Green itu ya, makanya aku bilang ini satu ya gue suka banget lah pokoknya. Tanpa disadari, tanpa disengaja manusia itu sudah go green secara tidak langsung gitu. Baik Kak Tiara, Kak Ivana, kita rehat lagi. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ayo Bertani. Dipersembahkan oleh
dipersembahkan oleh Masih bersama kami dalam program acara Ayo Bertani dengan tema Tren Tanaman Sultan. Masih bersama Tiara dan Ivana yang menguasai bidang tanaman hias ini. Kita harus mendukung juga peran pemerintah atau dukungan pemerintah seperti Go Green gitu, menghijaukan. Ini kaitannya dengan harganya cukup mahal, pupuk-pupuk yang diberikan juga ekstra begitu. Bagaimana tanggapannya Kak Tiara? Maaf ya untuk para pemerintah mungkin ya, kita malah tidak sombong sedikit ya, kita malah lupa gitu kalau ada pemerintah pun untuk bisnis kita ini gitu. Maaf ya untuk para pemerintah gitu, bukan sombong sih, malah mungkin terlalu asik, terlalu nikmat mungkin untuk menikmati proses semua tanaman. Jadi kita nggak terpikirkan ke sana gitu, sedikit pun nggak. Cuman mungkin yang peran pemerintah yang paling oke kayaknya sekarang sih di Jawa ya. Di Jawa itu kelihatan sih gitu, sangat kelihatan. Kalau di Sumatera sih gue udah rasakan sangat tidak kelihatan, bahkan bisa kita dibuatnya merana gitu. Jadi ya sumpah benar. Jadi kalau di Jawa aku lihat, aku suka sih gitu. Di Jawa itu ada mereka membentuk komunitas untuk petani-petani ini gitu, dan didukung dan difasilitasi. Dalam arti fasilitas tidak semata-mata duit gitu, bukan gitu. Contoh di Jawa itu sudah banyak pengekspor. Itu difasilitasi, dibantu sama pemerintah di sana gitu. Jadi ya itu udah satu kemajuan loh. Terus yang paling luar biasa lagi begini, Indonesia kaya raya ya, tapi tidak semua barang Indonesia itu layak kirim ke luar negeri. Hari ini kita bisa berbangga, kita banyak loh dapat duit dengan mengirim tanaman ke luar negeri. Sangat banyak bahkan gitu. Jadi udah ya bangga dong sebagai petani, tanaman kita layak kirim ke luar negeri gitu. Sangat bangga bahkan, dan sangat meningkat selama pandemi ini tadi lah, mulai ini. Jadi termasuk salah satu lah yang kita ekspor ke luar negeri itu yang mungkin pemasukannya sangat tinggi dari tanaman, dan ke banyak negara loh, bukan cuman ya kayak di Asia gitu, enggak, ke luar Asia, pokoknya ke seluruh dunia bisa lah. Jadi di Jawa itulah yang aku udah istilahnya gini, udah oke nih pemerintah Indonesia gitu, mereka membantu gitu, bagaimana cara mengirim ke luar negeri, prosesnya seperti apa, didukung dan diajarin gitu. Itu yang udah berperan. Kalau di Medan sih kayaknya belum sih. Mungkin bagi pemirsa yang ingin berkunjung ke nursery-nya Tiara Nursery ya Kak, bisa update ataupun follow Instagramnya ya, Tiara Nursery Medan Indonesia. Medan Indonesia, TYARA ya. Yes. Baik, kalau Kak Ivana Instagramnya juga sama? Enggak dong, beda ini kan. Beda ya, beda bisnis. Ya, Instagramnya Ivana Sitorus. Nah ya, baik. Kak Ivana kan termasuk salah satu generasi milenial yang menggiatkan tanaman hias ini. Goalsnya ke depan ini seperti apa Kak? Harapannya mungkin mempopulerkan lagi tanaman hias ini hingga mungkin tidak hanya dinikmati kalangan pecinta tanaman hias, tapi juga bisa memasuki kualitas ataupun memasuki pangsa ekspor. Bagaimana? Yes, benar. Ya, jadi keinginan sih, kalau aku sih sebenarnya pribadi, kalau aku pribadi itu goal ke depan itu pengen lebih besar lagi, dalam arti dalam hal pembudidayaan, terus juga kalau memang di rezeki pengen bisa berusaha untuk jadi ekspor gitu, ekspor ke luar negeri, karena memang itu bagus sekali gitu, dan memang tuh lagi bagus banget sekarang ininya, musimnya gitu loh. Baik, terima kasih Kak Tiara. Kak Ivana, sukses selalu sama-sama. dengan tanaman hiasnya. Nanti kita berkunjung ke sana ya, nursery-nya, biar kita mempopulerkan lagi tanaman ini. Baik, pemirsa, akhirnya waktu juga yang memisahkan kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Lukman Hakim Sitorus mohon undur diri dan sukses terus buat pertanian kita. Sampai jumpa.